Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim wa zid wa dim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi ubadik as'adil arabi wal ajam wa imami thaibata wal haram wa tarjumani bilisanil qidam wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam abil qasim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad zidhu syarafan ya Rabb ya Rabbi wa karaman wa ta'ziman wa rif'atan wa mahabatan wa birra wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an dhawil fakhril aliyyi wal qadril jali sadatina wa a'immatina wa mawalina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali Al-Hasan thumma Al-Husain wa an baqiyati sahabati wa qurabati Rasulillah sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila hadrati sadatina wa mawalina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubiyin wasyuhada'i wal awliya'i was salihin wal qurra'i wal mufassirin wal fuqaha'i wal muhaddithin wasair sadati sufiyatil muhaqqiqin wal arba'atil a'immatil mujtahidina wa muqallidihim fid din wal ulama'il amilin wa jami'i masyaikhina fid din khususan ila hadrati nabiyillah Khidir Balya bin Milkan alaihi salam hadrati sultanil awliya gautul a'zam qutubil alamin sayyidi syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah sayyidi syekh Sahbahauddin An-Naqsyabandi Al-Imam Ahmad Al-Ghazali Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddadi sahibir ratib sayyidi syekh Muhammad Samban sayyidi syekh Abil Qasim Junaidi Al-Baghdadi sayyidi syekh Ma'ruf Al-Karhi sayyidi syekh Sirri As-Saqati sayyidi syekh Habibi Al-Ajami sayyidi syekh Hasan Al-Basri sayyidi syekh Ja'far As-Sadiq sayyidi syekh Yusuf Al-Hamadani sayyidi syekh Abi Yazid Al-Bustami Syekh Ahmad Khatib Syambas Syekh Tolhah Kalisapu Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad Syekhina Syekh Sahibul Wafa Tajul Arifin wa ila hadrati Syekhina wa mursyidina Syekh Sahibul Futuh Qutbur Rabbani wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati syekhina wa maulana al-imam Ahmad bin Ali al-Buni, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Baydawi, Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi, Syekh Ahmad Kabir Ar-Rifa'i, al-imam Abil Hasan Asyadili, Syekh Qurratul Ain, Syekh Syarif Hidayatillah, Bahku Sangkan, Syekh Datil Kahfi, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Ampel, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumadal Kuburo, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Daman Huri Batu Ampar, Mbah Yusuf Kali Anget, Mbah Maksum Lasem, Mbah Sambu Lasem, Mbah Hasim Asy'ari, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Hasan Mangli, Mbah Hasan Munadi, Mbah Hasan Dipuro, Sultan Hasanuddin Banten, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Soleh bin Abdurrahman Gunung Santri, Syekh Asnawi Caringin, Syekh Mansuruddin Cikadun, Syekh Daud Gondang, Sunan Rahmat Suci, Syekh Abdul Muhyi, Syekh Abul Iman Eyang Boros Ngora, Raden Arya Wiratanudatar, Syekh Abdul Jabbar, Syekh Kirom, Syekh Boha, Syekh Ateng Tasawuf, Ustadina Raden Umar bin Haji Jahiri Abuya, Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, Guru Muhammad Tahir bin Ja'man, Guru Marzuqi bin Mirsad, Raden Arya Pekandangan, Raden Ibrahim, Raden Sairin, Raden Jaya Kusuma, wa ila hadrati jami'i awliya illah min masyariqil ardi ila magharibiha, wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhil wilayah lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qurabatina wa jami'i masyaikhina wa man lahu haqqun alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila hadrati abina adama wa ummina hawa wa jami'i rijalillah al mawjud fi hadzal majlis wa biniyati syifa wa sihah wa salamah wal afiyah wal barakah wa jalbir rizqi wa daf'il bala lana wa li ahlina wa li qarabatina wa li jama'atina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bijahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi malam hari ini kita mulai baca kitab
yang namanya Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Minhajul Abidin, tuntunan bagi orang-orang yang beribadah ila Jannati Rabbil Alamin, ila Jannati Rabbil Alamin, untuk bisa mencapai surganya Zat yang mengurus seluruh alam. Itu artinya tuh. Jadi minhaj itu cara, pedoman, tuntunan. Kalau kita pengen sampai kepada Allah, kudu ngikutin tuntunan. Nah ini tuntunannya nanti akan dijelaskan dalam kitab ini, tuntunannya. Nama penyusunnya, pengarangnya Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, atau yang kita kenalnya Imam Al-Ghazali. Itu sering kita bacain Fatihah asal tawasul. Ini kitabnya sekarang kita baca. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua diakui sebagai murid beliau dan kita bisa memahami isi kandungan kitab ini, juga bisa mengamalkan ilmu yang kita dapat dari dalam kitab ini. Juga kita baca Fatihah buat almarhum almarhumah yang diniatkan oleh orang-orang yang telah menyisihkan hartanya untuk beliin kitab-kitab yang malam ini kita baca. Mudah-mudahan apa yang telah diinfakkan dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda. Semua almarhum almarhumah yang diniatkan mudah-mudahan diampuni semua kesalahannya, diluaskan kuburnya, dan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Meskipun sebenarnya tanpa kita bacaan Fatihah juga, setiap kali kitabnya kita buka, kita baca, udah otomatis langsung kebagian. Abang Komeng. Apa Gary? Makanya kalau pengen buat babak begitu, setiap malam bulan Ramadan kita bacain kitabnya. Setiap kita ngaji, babaknya kebagian. Ntar belum lagi kalau kita dapat ilmu, kita amalin lagi, kebagian lagi aja babaknya. Gitu. Bang Andi juga yang beliin, kebagian dia jadinya kan. Gitu. Apa ya? Kalau yang pakai PDF itu mulai bacanya dari nomor 44 tuh atasnya. Atasnya 44 ya. Kalau halaman di kitabnya 47.
Udah ketemu semua bacanya? Bang Erik udah ketemu? Apa? Jangan nyariin 44 buat yang PDF doang itu mah. Kalau yang bagi kita dari awal lagi pengen ngebet aja. Semua kebagian kitabnya semua. Lah, Bang Uri belakang amat. Ngecas. Dia ada colokan di sini depan. Udah ketemu semua bacanya. Sesat ini udah ketemu. Mang Pudin udah. Mang Manta udah ada kitabnya. Mang Manta Kong udah ada Kong. Lah ngantuk Kong. Udah ada kitabnya udah. Sakit mata. Bang Ridwan udah ada kitabnya. Bang Amir udah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala syekhul faqihus salihuz zahidu Abdul Malik Ibnu Abdillah ghafarallahu lahu, amla alayya syekhi al-ajallu al-imamuz zahidu as-sa'idul muwaffaqu hujjatul islam Zainuddin syaraful ummati Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi qaddasallahu ruhahu wa rafa'allahu fil jannati darajatahu. Hadzal kitabal mukhtasar wa huwa akhiru kitabin sonnafahu walam yastamli minhu illa khawasu ashabihi. Saya dulu dia, kita potong. Qala syekhul faqihus shalihu, berkata oleh Tuan Syekh Al-Faqih As-Sholeh Az-Zahid Abdul Malik bin Abdullah ghafarallahu lahu, berkata oleh Tuan Syekh. Syekh itu bahasa kitanya, artiannya itu Syekh
Pengertiannya orang yang memiliki keistimewaan meskipun masih muda. Meskipun masih bocah, anak kecil, kalau emang punya keistimewaan atau orang yang dimuliakan oleh Allah, dia sebutannya syekh. Atau ada juga ulama yang bilang bahwa syekh itu adalah orang yang sudah melewati usia 40 tahun, itu syekh. Makanya engkau ngaji dina itu boleh kita panggil syekh. Kalau pakai pengertian yang kedua, pengertiannya orang yang sudah melewati usia 40 tahun. Itu syekh. Sesatiri syekh. Syekh deh begitu. Hah? Kalau ngaji Oman syekh. Bang Heri syekh. Syekh. Syekh Bang Heri gitu. Ada yang pakai titik, ada yang pakai titik. Kalau yang pakai titik mungkin orang terhormat, kalau nggak pakai titik sebutnya syekh. Enggak ah, semuanya pakai titik. Bahasa Arab ini mah, bukan bahasa kita. Jadi ada ulama yang mengartikan syekh itu orang yang telah melewati usia 40 tahun. Sebutannya syekh. Cuma kalau orang yang punya keistimewaan dari sisi ilmu, itu syekhnya berarti tua ilmunya. Tuh. Kalau syekh yang tadi usia 40 tahun berarti dia tua usianya. Jadi ada orang yang muda umurnya tapi tua ilmunya. Ada orang juga sebaliknya, ada yang tua umurnya, muda pikirannya gitu. Lagunya kayak bocah ya gitu. Makanya kalau kata Buya, tua itu ada 3. Ada tua beneran, yang kedua ada tua kejemur, yang ketiga tua tai gitu. Apa dong nih Kak? The Syekh itu Al-Faqih, orang yang faqih. Apa Ustaz? Apa? Faqih. Orang yang mengetahui tentang hukum-hukum agama dan dia mengamalkan apa yang dia tahu, itu faqih namanya. Nah, kalau cuma punya ilmu doang tapi nggak ngelakonin, itu belum faqih dia. Apa Ustaz? Sama kayak ulama. Ulama juga yang disebut ulama, orang yang tahu ilmu agama dan dia mengamalkan apa yang dia tahu, itu namanya ulama. Kalau cuma tahu doang tapi nggak ngamalin, belum disebut ulama. Al-faqih as-soleh, orang yang soleh. Apa Ustaz? Soleh apa Ustaz? Orang baik. Oh, itu orang baik bener gitu. Udah. Orang yang soleh itu orang yang selalu mengamalkan, mengerjakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah dan juga suka berbuat baik kepada hamba Allah. Itu orang yang soleh. Ibadahnya rajin, tapi ama orang lain masih kurang baik, itu belum soleh. Orang yang soleh itu
selain dia kerjakan semua yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang, selain itu dia juga bersikap baik kepada semua makhluk Allah. Itu orang soleh. Betul. Az-zahidu, orang yang zuhud. Kalau zuhud baru paham ya? Zuhud ya. Apa Ustaz? Zuhud apa Ustaz? Apa Haji? Banyak tuh yang ngartin zuhud. Ada yang bilang orang zuhud itu dia hanya mengambil sesuatu yang halal dan yang sesuai dengan kebutuhannya. Itu orang zuhud. Punya duit 100.000, dia butuhnya 50.000. Nah yang 50.000-nya lagi dikasih orang, itu orang zuhud namanya. Jadi hanya mengambil sesuai kebutuhannya dia. Mang Manta punya gaji misalkan 50 juta. Misalkan apa nolnya hilang 2 jadi 500.000. Yang dia butuhkan untuk hidup sebulan itu misalkan cuma 10 juta. Berarti yang 40 jutanya dia kasih orang. Itu zuhud. Abang Heri, lo gede amat ya. Ada yang mengartikan seperti itu. Ada juga orang yang ulama yang mengartikan zuhud itu orang yang sudah bisa membuang makhluk dan dunia dari hatinya, zuhud. Ada juga yang mengartikan zuhud itu orang yang dalam semua aktivitasnya hanya diniatkan untuk mendapatkan ridho Allah. Itu zuhud. Bukan ngarepin biar rezekinya lancar, juga enggak ngarepin biar masuk surga. Pokoknya dia mah ngapain aja niatnya biar Allah seneng sama saya, biar Allah suka sama saya. Itu orang yang zuhud. Ada juga yang mengartikan seperti itu. Banyak tuh Ustaz zuhud. Apa? Abdul Malik yang bernama Abdul Malik bin Abdullah ghafarallahu lahu, semoga Allah memberikan ampunan untuknya. Ini Syekh Abdul Malik bin Abdullah berkata, amla alayya syekhi al-ajallu, telah membacakan untukku tuan guruku yang mulia Al-Imamuz Zahid, Al-Imam yang zuhud, As-Sa'idul Muwaffaqu, orang yang diberikan kebahagiaan oleh Allah, Al-Muwaffaqu, orang yang telah diberikan taufik oleh Allah, yaitu Hujjatul Islam, Zainuddin, orang yang menjadi perhiasan agama, Syaraful Ummah, orang yang menjadi salah satu umat Rasulullah yang mulia, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, yaitu Imam Al-Ghazali At-Tusi. Qaddasallahu ruhahu, semoga Allah mensucikan ruhnya, wa rafa'allahu fil jannati darajatahu, dan Allah tinggikan derajatnya di surga. Apa yang dibacakan? Hadzal kitabal mukhtasar. Tuan guruku membacakan untukku kitab yang ringkas ini.
wa huwa akhiru kitabin sunnafahu, dan ini merupakan kitab terakhir yang disusun oleh Imam Al-Ghazali. Jadi kitab Minhajul Abidin itu kitab terakhir yang disusun oleh Imam Al-Ghazali. Walam yastamli minhu illa khawasu ashabihi, dan kitab ini hanya dibacakan kepada sahabat-sahabatnya yang khusus. Jadi enggak sembarang orang yang dibacain kitab ini. Berarti Mang Manta termasuk orang khusus yang dipilih oleh Imam Ghazali untuk dengerin, untuk bisa baca kitab Minhajul Abidin. Apa Ustaz? Karena kalau Imam Ghazali kagak ngizinin, nggak bisa baca kita. Apa ucapannya? Wahwa apa isi kitabnya? Wahwa alhamdulillahil malikil hakimi al jawadil karimi al azizir rahimi alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwimin wa fataras samawati wal arda bi qudratihi wa dabbaral umura fid daraini bi hikmatihi wa ma khalaqal jinna wal insa illa li ibadatihi. Alhamdulillahil malikil hakimi, segala puji itu milik Allah Sang Maharaja, Al-Hakimi, yang maha bijaksana, Al-Jawadil Karimi, Al-Jawad, zat yang maha dermawan, maha dermawan. Al-Karimi, zat yang maha pemurah. Jadinya udahnya Jawad ditambah Karim. Kalau sifat Jawad itu Allah memberikan anugerahnya kepada siapapun orangnya, mau itu takwa, mau itu enggak takwa, mau itu taat kepada Allah atau tukang maksiat sekalipun, akan Allah berikan anugerahnya. Itu sifat Al-Jawad. Kalau Al-Karim, sifat maha pemurah, artinya ngasihnya bukan cuma sekali, terus menerus. Meskipun dia maksiat mulu, setiap hari tetap dikasih rezeki oleh Allah, dikasih anugerah oleh Allah. Udahnya ngasihnya nggak pandang bulu, itu siapapun dikasih, dan ngasihnya bukan cuma sekali, ngasihnya terus menerus. Itu Al-Karim. Al-Jawad, zat yang maha dermawan, siapapun dikasih. Al-Karim, zat yang maha pemurah, yang nikmatnya diberikan terus menerus, nggak pernah putus. Itu bedanya tuh Ustaz. Kata kita mah kan sama aja ya, yang maha dermawan sama yang maha pemurah sama aja kata kita mah, padahal beda artinya. Kalau Jawad tadi begitu, ngasihnya nggak pandang bulu, nggak kayak kita. Kalau kita kan yang romanya ngedukung kita, yang pro sama kita, kita bagi. Yang romana musuhin kita, kita nggak bagi. Kalau kita tuh, kalau Allah yang taat ge, yang suka maksiat ge, tetap dikasih anugerahnya. Sifat Al-Jawad. Betul, jelas.
Al-Azizir Rahimi, Zat yang maha perkasa, Ar-Rahimi, yang maha penyayang. Perkasa tapi penyayang. Apa ya? Kalau kita kan mentang-mentang kita kuat, siapa aja kita gedigin gitu. Mentang-mentang kuat tuh. Tantang mententeng. Pokoknya kagak boleh ada orang salah, main kita keplak aja palanya gitu. Kalau Allah meskipun maha perkasa tapi maha penyayang gitu. Meskipun tuh orang lawan mulu tiap hari, tetap disayangin, tetap dikasih anugerahnya. Itu Allah sifatnya. Meskipun maha perkasa tapi maha penyayang. Itu yang harus kita contoh. Jangan mentang-mentang kita kuasa gitu. Pokoknya kagak boleh ada orang lawan dikit. Apa Ustaz? Gitu. Al-Azizir Rahim, Zat yang maha perkasa tapi dia juga Zat yang maha penyayang. Apa Bang Ulis? Ya kalau kayak kita mah kali modelnya kagak boleh ada orang maksiat dikit. Malam minum maksiat besok mati. Karang maksiat besok mati gitu. Allah nggak begitu. Meskipun maksiat mulu tetap disayang gitu. Apa Ustaz? Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, Zat yang menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Apa Bang Heri? Kenapa manusia disebut makhluk yang sempurna tubuhnya, postur tubuhnya? Kenapa? Karena cuma manusia doang yang postur tubuhnya tegak, nggak kayak yang lain. Kebo biar kakinya 4 tetep gitu. Kagak tegak dia. Kucing apalagi, ayam ya begitu sama. Apalagi babak mah. Makanya sampai ada tebakannya, kenapa babi jalan nunduk gitu. Karena malu punya babak Bang Hendrik. Tuh, yang lain jalan nunduk gitu. Cuma manusia dong yang postur tubuhnya tegak gitu. Apa Ustaz? Tuh ada yang mengartikan ahsani taqwim seperti itu. Ada juga pendapat ulama lainnya karena hanya manusia yang diberikan akal dan ilmu gitu. Apa Ustaz? Wa fataras samawati wal ardo biqudratihi, dan dialah Allah Zat yang menciptakan langit dan bumi dengan kekuasaannya. Wa dabbarul umura fid daraini bihikmatihi, dan telah mengatur, memprogram segala sesuatu di dua alam, baik di alam dunia ini maupun di akhirat nanti, bihikmatihi, dengan sifat bijaksananya, dengan hikmahnya. Nah, semua sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah di alam dunia ini. Apa Gari?
Wa ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadatihi. Dan Allah juga menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah serta mengabdi kepadanya. Jadi makhluk yang terkena khitab, yang terkena perintah Allah itu dua, manusia dan jin. Manusia ada yang mukmin, ada yang kafir, begitupun jin, ada yang mukmin dan ada yang kafir. Nah, karena manusia lebih mulia, jin itu tunduk kepada manusia. Jin bisa diatur oleh manusia. Apa Ustaz? Makanya bingung kalau ada orang kesurupan, kemasukan jin. Kudunya mah manusia yang ngatur jin. Ini malah dia dimasukin sama jin gitu. Kalau dulu Buya bilang macan itu nggak bakal nerekam manusia selama dia masih ngelihat wujudnya sebagai manusia. Apa Gari? Apa Ustaz? Kalau ada macan nyerang manusia, berarti yang dilihat sama macan itu bukan manusia. Gitu. Bisa jadi yang dilihat kambing sama macan. Gitu. Gitu. Apa Ustaz? Kalau Bang Awing mah jangankan sampai macan, ayam aja kejar-kejar dia mah. Gitu. Yang dilihat sama ayam berarti apaan dia gitu. Apa Marduan? Pokoknya hewan-hewan itu kalau ngelihat manusia dengan postur tubuh aslinya manusia pasti takut, tunduk dia. Kalau sampai hewan itu berani nyerang, berarti yang dia lihat bukan manusia. Gitu. Apa mau? Bang Hedik lagi duduk, tau-tau dibirakin cecek. Mungkin yang dilihat cecek bukan orang gitu di bawah. Apa Ustaz? Makanya kan kita baca di Manqobah Tuan Syekh Abdul Qadir kan begitu. Tuan Syekh itu selama hidupnya nggak pernah dihinggapin laler satu kali pun. Karena yang dihinggapin laler cuma bangke doang. Gitu. Kalau ada orang masih hidup udah dilalerin. Jangan begitu. Hatinya mati. Sehingga hewan-hewan ngelihatnya kayak bangke. Yang mati bukan badannya tapi hatinya. Gitu. Apa Ustaz? Situ-situ ya. Fattariqu ilaihi wadihun lil qasidina wad dalilu alaihi laihun lin nazirina walakinnallaha yudillu man yasha wa yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fattariqu ilaihi wadihun lil qasidina, maka jalan untuk taat kepada Allah itu, untuk bisa sampai kepada Allah itu sangat jelas bagi orang-orang yang menempuhnya. Wad dalilu alaihi laihun lin nazirina, dan dalil atas keesaan Allah itu sangat nampak, sangat zohir bagi orang-orang yang mau merenungkannya. Jalannya jelas, arahnya pun jelas. Kalau sampai ada orang yang keder, berarti dia nggak bisa baca petunjuk jalan. Jalannya jelas.
Oh mantap. Kalau kayak sekarang mah semua udah pada dipasangin arah, apa namanya, bagaimana itu namanya, petunjuk jalan gitu. Jakarta belok kiri begitu. Kalau masih ada yang keder juga, berarti tuh orang kagak ngelihat. Apa Hendrik? Apalagi sekarang udah ada Google Map gitu. Oh, kalau masih udah pakai Google Map masih keder juga, bangetan gitu. Apa Ustaz? Nah, iya, petunjuk yang Allah berikan jelas, jalanannya jelas gitu. Google Map-nya yang ngasih tahu jalan, gurunya ada. Masih keder juga, abong gitu, abong. Kalau jalanannya udah ketahuan tapi masih keder juga, berarti emang dianya entah itu kepulusan di jalanan apa emang kagak bisa baca. Apa Ustaz? Begitu Bang Kulis. Makanya kalau lagi jalan-jalan jangan tidur, perhatiin tuh petunjuk jalan biar kita tahu jalannya. Mantap. Dulu saya mau Buya ada pesan begitu. Ki, kalau lagi jalan-jalan kemana aja jangan tidur, lu apalin jalanannya gitu. Untuk kiasan itu, kiasan. Karena kalau tidur pules kita, nggak tahu jalan. Tadi guru nerangin apa? Tahu ya. Malam ngaji bahasanya apa? Tahu dah ya. Gitu. Apa Ustaz? Gitu. Kalau ibu biarin dah pada pulas ge, biarin. Kalau ibu pada pulas apa kagak belakang. Udah. Walakinallaha yudhillu may yasha'u wa yahdi may yasha'. Akan tetapi Allah menyesatkan siapapun yang Dia kehendaki dan memberikan petunjuk kepada siapapun yang Dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah Maha mengetahui terhadap siapapun yang betul-betul berada di jalan yang lurus, berada di dalam petunjuk yang Allah berikan. Kalau sekarang mah percuma, kita main aku-akuan juga percuma. Kata kita yang paling bener, kata rombongan sono dia yang paling bener, percuma Bang Heri. Karena cuma Allah yang tahu siapa yang paling benar. Gitu. Makanya kalau ada orang yang ngata-ngatain kita sesat, udah biarin aja. Ntar lihat aja di sono, pengen tahu siapa yang benar, udah gitu aja. Gitu Ustaz. Dan kita pun jangan merasa paling benar. Karena cuma Allah yang tahu siapa yang benar, siapa yang lurus itu cuma Allah yang tahu. Apa Ustaz? Ya kan begitu. Qul kullu ya'malu ala syakilati farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Silahkan masing-masing orang kerjakan apapun sesuai dengan keyakinannya. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Tapi ingat, hanya Tuhan yang tahu siapa yang paling benar. Silakan aja.
Ada orang sholat bugono, udah biarin aja, jangan pakai dikomentarin. Ada orang zikir bugono, udah biarin aja, jangan pakai kata-katain. Gitu. Kita sibuk aja perbaiki diri kita. Nanti begitu udah pada meninggal, baru dah kita buktiin gitu. Siapa yang menurut Allah paling benar. Gitu. Udah gitu aja. Farob wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan dialah Allah zat yang maha mengetahui terhadap orang yang diberikan petunjuk, orang yang berada di dalam petunjuknya. Wassalatu ala sayyidil mursalin. Wassalatu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihil abrorit thayyibinat thahirin wa sallim wa azim ila yaumiddin. Dan sholawat semoga selalu terlimpah tercurahkan kepada pemimpin kita Nabi Muhammad, pemimpin para rasul, dan tercurah juga kepada semua keluarganya, orang-orang yang selalu berbuat baik. Abror itu orang-orang yang selalu berbuat baik. At-thayyibin orang-orang yang bersih. At-thahirin orang-orang yang suci. Wasallim wa azim ila yaumiddin. Dan juga kesejahteraan selalu terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, dan begitu juga kemuliaan ila yaumiddin sampai hari kiamat. Udah Ustaz. Apa kok? I'lamu ikhwani as'adakumullahu wa iyaya bimardatihi annal ibadata samaratul ilmi wa faidatul umri wa hasilul abidil aqwiyai wa bidha'atul awliyai wa tariqul atqiyai wa qismatul a'izzati wa maqsidu dhawil himmati wa syi'arul kirami wa hirfatur rijali wa ikhtiyaru ulil absari wa hiya sabilus sa'adati wa minhajul jannati. I'lamu ikhwani, perlu kalian ketahui wahai saudara-saudara sekalian, as'adakumullahu wa iyaya, semoga Allah memberikan kebahagiaan untuk kalian, begitu juga untukku, bimardatihi, dengan limpahan ridho darinya, annal ibadata samaratul ilmi, bahwasanya ibadah itu merupakan buah dari ilmu.
Jadi ibarat pohon, ilmu itu pohonnya, ibadah itu buahnya. Bagaimana mungkin kita bisa dapat buah kalau enggak ada pohonnya? Kata Bang Heri, bisa guru, kita beli aja tuh pohon buah gitu. Tetap aja Bang Heri ada pohonnya juga gitu. Emang tuh buah nongol dari mana kalau bukan dari pohon gitu. Apa Bang Heri? Gitu. Jadi ingetin tuh, yang namanya ibadah itu buah ilmu. Itu. Ilmu itu pohonnya. Agar ibadah kita ini benar, ya kudunya cari dulu pohonnya. Karena kalau buah yang bukan dari pohon itu biasanya dua. Kalau kagak buah-buahan mainan bocah, kalau kagak buah kayu yang buat pajangan, kagak bisa dimakan itu Bang Abi. Gitu. Kudu ada ilmunya dulu, pohonnya. Gitu. Makanya ngaji itu penting jadinya. Gitu. Karena gimana kita bisa ibadah kalau ilmunya belum punya? Kalau ibarat Buya dulu, ibadah itu kayak ngasah, ilmu itu goloknya. Kalau kita belum punya golok, apa yang mau kita asah? Gitu. Apa mau beri? Ngasah angin gitu. Begitu Pak Ridwan, ngaji makanya ngasah biji. Apa Bang Dika? Terus Bang sama Bang Awing ngaji sembayang guru. Apa Bang Awing? Ngasah biji sembari goyang. Iya bener dah. Bang Awing bisa aja Bang Awing dah. Gitu tuh. Ngaji makanya Bang Komeng ngaji. Gitu. Gimana kita mau ibadah dengan baik, ibadah dengan benar kalau ilmunya kita belum punya. Gitu. Wa faidatul umri, dan ibadah itu merupakan faidah dari umur yang bernilai. Makanya kita sering minta, ya Allah berikan kami panjang umur dalam ibadah. Karena percuma dikasih umur panjang tapi kagak pernah ibadah, percuma. Gitu. Nggak ada faedahnya umur kita, nggak ada manfaatnya. Umur itu bisa berfaedah, bisa ada nilainya kalau diisi dengan ibadah, baru bernilai itu. Hidup kita bernilai jadinya. Apa Ustaz? Kan sering dibacain tuh bahasa satiri. Apa Ustaz? Khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik adalah orang yang panjang umurnya dan baik perbuatannya. Sebaliknya wa syarrun nas man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang panjang umurnya tapi buruk perbuatannya, itu merupakan orang yang paling buruk. Gitu. Nah, umur kita bermanfaat, bernilai kalau kita isi dengan ibadah. Kalau tidak kita isi dengan ibadah, gitu, maka umur kita tidak ada nilainya.
Wa hasilul abidil aqwiya'a aqwiya'i wa hasilul abidil aqwiya'i, dan itu merupakan hasil dari orang-orang kuat yang bersungguh-sungguh. Makanya ibadah itu enggak enteng, itu berat. Cuma orang-orang yang sungguh-sungguh, yang kuat, yang bisa mengerjakan ibadah. Haji. Kayak kita nih ngaji malam-malam. Banyak orang yang bisa melek malam, banyak. Bang Dika juga kalau di rumahnya melek kalau malam. Orang-orang kampung kita juga kalau malam pada melek. Tapi yang kuat ngaji malam-malam sedikit. Ya kalau meleknya di pos kuat. Pos Bang Heri, pos. Jangan diganti. Ntar diganti lagi. Jadi kentut kendor. Udah tuh. Hanya orang-orang yang kuat yang bisa mengerjakan ibadah. Orang suruh kerja dari pagi sampai sore, tukang dah gitu. Ngangkutin semen, ngangkutin pasir, kuat. Tapi disuruh sholat, diajak lamaan dikit aja. Gitu. Bangsanya kita ajak sholat 15 menit, capek udah bilangnya, capek banget. Gitu. Habis lama banget sih. Gitu. Padahal itu kerja dari pagi sampai sore, kuat. Gitu. Apa Ustaz? Mang Manta duduk di jok motor dari pagi sampai sore kagak pegel. Gitu. Kuat. Begitu suruh duduk zikir dah ngulet gitu. Lama amat kelarnya sih ini. Gitu. Karena yang bisa ibadah hanya hamba Allah yang kuat. Gitu. Apa Ridwan? Begitu ya? Lah duduk mah, kalau cuma duduk doang mah banyak yang kuat. Tapi gila diajak duduk ngaji. Apa Gari? Begitu ya? Wa bidha'atul awliya'i. Ngikut dah saya, ngikut babe. Nah kan kita baru bahas orang yang kuat, udah ada yang anggap aja belakang. Wa bidha'atul awliya'i, dan itu merupakan harta berharganya para wali. Harta yang sangat berharga bagi para wali. Makanya kemarin kan dikasih pilihan tuh malam Jumat sebelumnya. Kalau kita dikasih dua pilihan, mau jadi orang kaya tapi kagak mau ibadah, atau dikasih pilihan kedua, mau kuat ibadah meskipun pas-pasan. Harusnya kita milih mendingan dikasih kuat ibadah meskipun kaya.
Apa? Ya karena ibadah itu bid'atul auliya, harta yang paling berharganya para wali. Gitu. Apa ngerti? Biarin handphone mah cuma Samsung ge, biarin. Biarin mobil mah cuma Fortuner ge, biarin. Yang penting ibadah jangan sampai ketinggalan. Gitu. Gitu banget. Karena itu harta yang paling berharga. Gitu. Begitu Bang Awing. Makanya kudunya begitu kita ketinggalan ngaji semalam aja, nyeselnya bukan main. Gitu. Karena itu harta yang paling berharga ya. Kalau dulu Bu ya nyontohinnya kayak ada pengumuman di kelurahan, bapak-bapak, ibu-ibu, ayo silahkan pagi ini ada bantuan 5 juta, masing-masing silahkan ambil di kelurahan. Kira-kira kita kalau kagak kebagian nyesel apa kagak? Pagi nggak kebagian lagi dah. Hah? Ngomel, marah-marah sama orang kelurahan. Bagaimana sih saya nggak kebagian ini? Hah? Iya itu jangan kan yang sehat, yang lagi meriang gua langsung bangun. Mau ke kelurahan gua ambil duit begitu. Apa begitu? Bukan gagah lagi. Orang kata jalan gua kagak pakai nengok, udah nguncrut aja. Gitu. Nggak kebagian, protes kita. Gitu. Nyeselnya bukan main. Padahal cuma segitu. Apa ngeri? Dia besok-besok begitu. Kemarin malam Rebo kagak datang, ini kayak nyeselnya bukan main. Ya ketinggalan deh ini kita. Emang anteng-anteng aja gitu. Itu bid'atul auliya. Ibadah itu harta yang paling berharga bagi para wali. Udah tuh. Apa Ustaz? Wa tariqul atqiyai, dan itulah jalan orang-orang yang takwa. Wa qismatul a'izzati, dan itu jabatan untuk orang-orang mulia, pangkat yang harus diraih menurut orang-orang mulia. Awal. Pangkat yang harus diraih. Pokoknya saya kudu dapetin jabatan ini. Kalau kudu bayar, saya bayar. Itu berapa ratus juta pun saya bayar. Yang penting saya dapat jabatan ini. Kudunya begitu, bayar kudunya. Malam ini ngaji. Pokoknya mau ada apapun. Kalau perlu bayar, saya bayar biar saya dapat datang ngaji kebagian. Duduk di belakang. Pakai nawar, udah bang, sini saya kasih duit 1 juta nih, abang belakang saya depan, begitu kudunya. Ini mau paling belakang, ngumpet belakang gitu, sampai ngaling. Kudunya, itu kudunya.
Wa maqsidu dzawil himmati, dan itu merupakan tujuan dari semua orang yang memiliki cita-cita. Besok-besok Bang Abi kalau tanya, Bang Abi cita-citanya apa? Saya mau ngaji tiap malam, begitu cita-citanya. Ada yang begitu. Wa syi'arul kirami, dan itu merupakan bendera bagi orang-orang mulia. Ciri-ciri, tanda, simbol orang-orang mulia. Kalau pengen ngelihat orang-orang mulia, lihat aja orang-orang yang datang malam Jumat. Itulah orang-orang mulia. Tapi setiap hari, Bang Hendrik. Kagak asal mau doang gitu. Malam Jumat ini datang, besok kagak. Ntar ngilang sebulan baru datang lagi begitu. Itu bukan mulia, bukan? Apa Ustaz? Wahir fatur rijali, dan itu merupakan kerjaan orang-orang pilihan. Kalau Bang Ridwan kan ditanya, Bang Ridwan kerjaannya apa? Karyawan swasta. Ini ada yang ditanya kerjaannya apa? Ngaji tiap malam, itu kerjaannya. Sampai dijadikan profesi, kerjaan. Apa nih Kak? Mbak Dika mau nyari kerja? Udah, ini kerjaan nih. Saya kasih kerjaan, ngaji tiap malam. Hirfatur rijali, kerjaannya orang-orang pilihan. Wakhtiyaru ulil absori, dan ini merupakan ikhtiarnya orang-orang yang punya pemikiran. Kalau kata orang Sunda setiar. Mau setiar dulu gitu. Mantap. Nah, kita kan kalau pagi begitu biasanya ditanya, mau kemana? Mau ikhtiar dulu mau ikhtiar. Kalau orang-orang ulil absor ikhtiarnya ibadah, itu ngaji, itu ikhtiarnya. Ya namanya juga ikhtiar. Gitu. Wahia sabilus sa'adati, dan itulah, dan ibadah merupakan jalan untuk meraih kebahagiaan yang abadi. Wa minhajul jannati, dan jalan menuju surga. Apaan? Apaan? Jim apaan? Ya sama Bang Haji, sama. Cuma kan saya emang nggak ketipu. Saya kan nggak ketipu. Iya makanya kita bacaan minhajul, itu ada jimnya, ada jimnya. Dan jalan menuju surga. Itu yang harus kita sadari, bahwa ibadah itu sangat penting. Udah. Karena ibadah sangat penting, makanya ngaji pun lebih penting lagi. Karena tadi tuh
Kalau nggak ada ilmu, gimana kita mau ibadah? Gitu. Makanya penting jadinya. Sampai hadisnya begitu, tolabul ilmi faridotun. Kalau sholat fardu, puasa fardu. Tapi kalau ngaji faridotun, gitu. Lebih dari fardu, sangat fardu. Nah, kita mau sholat butuh ilmu, kita mau puasa butuh ilmu, kita mau zikir butuh ilmu. Makanya ilmu itu lebih penting, lebih fardu dibanding ibadah. Bukan berarti nggak boleh ibadah, bukan. Artinya kalau pengen ibadah kita bener, ya cari dulu ilmunya. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala wa ana rabbukum fa'buduni. Allah subhanahu wa ta'ala tabaraka wa ta'ala berfirman, dan aku adalah Tuhan kalian, maka sembahlah aku, beribadahlah kepadaku, mengabdilah kepadaku. Tabaraka maha suci, wa ta'ala maha tinggi. Wa qala ta'ala inna hadza kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura. Inna hadza kana lakum jazaan. Sesungguhnya ini semua nikmat yang ada di surga merupakan balasan untuk kalian. Wa kana sa'yukum mashkura, dan apapun yang kalian kerjakan pasti akan dibalas. Udah jam 2. Kagak berasa ya. Terusin apa jangan ini? Hah? Apa Eri? Terusin apa jangan? Roma terusnya sebel aman. Summa inna nazorna, jam 2 situ dulu dah. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin.